Kekayaan kuliner di Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Tak hanya menjadi ciri khas dan budaya setempat, kuliner di tanah air juga menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia mulai dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Di dunia, kopi dikaitkan dengan isu perbudakan dan kolonialisme. Di Indonesia, kondisi serupa terjadi pada makanan bernama tiwul, sebuah makanan berbahan singkong yang juga lahir akibat penjajahan. Warga dusun Wintaos sudah turun-temurun mengonsumsi tiwul. Meski sempat tergeser popularitasnya oleh beras, tiwul tetap dilestarikan. Cara membuat dan memasak tiwul tak pernah berubah sejak zaman penjajahan Belanda. Sekolah Pagesangan mengampanyekan kembali tiwul sebagai makanan pokok asli Gunung Kidul bersama perempuan-perempuan Wintaos. Kalau untuk masyarakat Gunung Kidul itu sangat kompatibel sekali gitu loh, tiwul ini. Makanya kenapa itu masih lekat sampai sekarang, karena tradisi pangan di Gunung Kidul itu kan menyimpan pangan hingga panen berikutnya. Kisah singkong atau manihot esculenta yang menjadi makanan pokok sejak zaman nenek moyang dikisahkan turun-temurun di sini sejak sekitar tahun 1930-an. Ceritanya seperti apa yang diturunkan dari mbah-mbah sejak zaman perjuangan itu? Ceritanya itu masih langka, sama beras itu belum ada, jarang ada beras itu. Terus tiap hari makannya tiwul. Nanti kalau makan nasi itu banyak tiwulnya daripada nasinya. Nanti terus dicampur sama lauk. Ya apa saja, sambal, sama gereh, sama sayur itu, daun-daunan itu. Ahli gastronomi Universitas Negeri Yogyakarta Minta Harsana memastikan tiwul lahir di Gunung Kidul akibat penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1940-an, sentralisasi beras di zaman kolonial Belanda yang dilanjutkan Jepang membuat harga beras mahal. Untuk bertahan hidup, warga yang hidup susah mengawetkan singkong dengan cara menjemurnya sehingga bisa diawetkan dalam waktu hingga setahun hingga panen singkong berikutnya. Kalau saya mengatakan bahwa sejak zaman Belanda, karena yang membawa itu adalah dari Portugis, kemudian dikembangkan oleh Hindia Belanda. Hindia Belanda bisa mengambil keuntungan, bisa menjadi barang ekspor ke beberapa negara Eropa, kemudian berkembang pada masa-masa penjajahan, gitu ya. Itu saya katakan itu sebagai makanan masa-masa kolonial, karena tidak ada alternatif lain. Bahkan orang-orang kita itu kalau makan kan ya tiwul dengan sayuran atau kulupan. Minta menambahkan, singkong mulai ditanam di Brasilia pada abad ke-16. Di Indonesia, singkong pertama dibawa Portugis masuk ke Maluku. Namun karena tak berkembang, singkong lalu dibawa ke Jawa pada 1852. Singkong sempat diperkenalkan Bupati Trenggalek, Jawa Timur 24 tahun kemudian, namun tetap tidak berkembang. Pada perkembangannya, singkong justru berkembang di kabupaten sekitarnya seperti Cilacap, Wonogiri, hingga Gunung Kidul. Singkong pernah diekspor Belanda ke sejumlah negara Eropa pada 1928. Cara membuat tiwul juga tidak pernah berubah, seperti yang dilakukan tiwul Yuk Tum di Wonosari, Gunung Kidul. Pertama, singkong dikupas dan dicuci. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari antara 5 hingga 7 hari hingga hilang kadar airnya, yang biasa dikenal dengan nama gaplek. Gaplek kemudian dihaluskan. Saat akan dimasak, tepung gaplek diberi air secukupnya, lalu dikukus selama lebih kurang 15 menit.
Itu bedanya sih apa sih Mas kalau menggunakan gas dengan kayu bakar? Kalau untuk menggunakan kayu bakar itu untuk kematangannya lebih sempurna. Jadi dia lebih untuk kekenyalannya juga lebih sempurna gitu. Berbeda dengan tiwul sebagai makanan pokok, tiwul yuktum telah mengalami modifikasi menjadi penganan bercita rasa manis atau yang biasa disebut sebagai tiwul ayu. Dalam perkembangannya, untuk memenuhi pelanggan yang lebih luas, industri tiwul ini telah membuat tiwul dalam bentuk tiwul instan. Usaha ini telah bertahan selama 2 generasi. Sementara di salah satu sudut di belakang Pasar Kranggan Kota Yogyakarta, tiwul telah hadir selama 3 generasi bersama sejumlah penganan sejenis lainnya. Penjual saat ini, Rini, mengaku hanya meneruskan usaha ibunya yang terkenal dengan nama Bu Hadi Gatot. Tak begitu hafal kapan mulainya, namun Rini masih ingat betul neneknya. Mbah Lungsi sudah berjualan sejak ia masih kecil. Untuk menjaga cita rasa, ada satu rahasia kecil. Ini singkongnya udah dipesan dari Gunung Kidul. Maksudnya udah di drop gitu loh. Udah pesan, nanti kalau itu habis tinggal ambil gitu. Tinggal pesan aja gitu. Jadi nggak ada yang lainnya. Soalnya kalau lainnya takutnya rasanya nggak enak gitu, getir apa gitu. Biasanya Sama seperti kopi yang identik lahir dari perbudakan dan penjajahan, tiwul adalah kuliner yang juga lahir dari penjajahan. Kuliner lainnya yang menjadi peninggalan Belanda di tanah air adalah roti yang menjadi makanan pokok orang Belanda. Roti Tan Keng Chu adalah pabrik roti yang didirikan pada zaman kolonial Belanda, tepatnya pada 1926. Terletak di Jalan HOS Cokro Aminoto Cianjur, Jawa Barat, pabrik ini masih memproduksi roti sampai hari ini. Tan Keng Chu adalah nama pemilik sekaligus pendiri pabrik roti. Peralatan dan cara membuat roti di pabrik Tan Keng Chu masih sama seperti sahabat yang lalu. Mesin penggiling adonan dan tungku pembakaran ini misalnya. Pabrik Tan Keng Chu kini dikelola generasi keempat, Hari Suwarna. Nah, zaman Belanda itu emang kita tuh bikin tuh roti Belanda tuh di sini. Ya base campnya orang Belanda, ramsumnya orang Belanda tuh bikin di sini. Nah semenjak dari situ ya terus Belanda produksi. Nah sesudah Belanda kan Jepang masuk tuh. Nah udah gitu ya kita adanya peralihan. Nah, baru kita sesudah itu Tan Keng Chu-nya sendiri baru ngebuat roti. Menurut Hari, sejak 100 tahun lalu sampai sekarang, roti di sini dibuat dari terigu, mentega, telur, gula pasir, dan ragi mauripan sebagai pengembang adonan. Bahan-bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk dengan mesin penggiling hingga menjadi adonan. Adonan lalu dibentuk dan dimasukkan ke dalam oven dengan panas 180 derajat selama sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, roti pun matang dan siap dijual. Ini rotinya roti jadul. Nah kenapa? Dari mesinnya juga kita mesin jadul. Ovennya, tungku masih tungku lama. Nah itu yang membuat citra rasa bedanya roti jadul kita sama roti yang lain. Yang khas Roti sini itu ya ini roti kasur ini yang isi gula sama roti gambang tawar. Selain pelanggan lokal, roti Tan Keng Chu juga diminati pembeli dari luar Cianjur seperti Bogor dan Jakarta. Sering. Tiap lewat. Roti apa aja Bu yang di sini yang disukai di sini? Ya, roti yang ini, yang itu, yang tawar. Suka roti yang ada itunya tuh, ada selainya di dalam. Rasanya gimana Bu itu? Ya, enak. Rasanya enak. Makanya sering beli ke sini. Harga roti Tan Keng Chu bervariasi. Roti kasur dibanderol Rp3.500 per 6 potong, roti coklat Rp1.500, dan roti gambang isi 4 Rp6.000.
Kuliner legendaris di tanah air yang berdiri hingga hari ini diantaranya telah beroperasi sejak masa penjajahan. Di kota Bandung, sedikitnya 7 tempat makan dan minum sudah beroperasi sejak 1920 hingga 1930-an. Kota Bandung dikenal sebagai kota yang memiliki kuliner yang lezat-lezat dan juga legendaris. Salah satunya adalah Kopi Purnama yang berdiri ataupun sudah beroperasi sejak 1930. Lokasinya berada di Jalan Alkatiri yang letaknya tidak terlalu jauh dari Jalan Asia Afrika yang merupakan jalan protokol di Kota Bandung. Yuk, kita ke sana. Setiba di warung Kopi Purnama, saya langsung merasakan suasana bangunan pada 1930-an. Semua ornamen dan furnitur di ruang depan membuat saya seolah berada di Bandung tempo dulu. Beralih ke bagian dalam, suasananya terlihat lebih modern, meski masih terasa klasik, karena merupakan penambahan bangunan lama. Warung Kopi Purnama awalnya diberi nama Chiang Song Sisang oleh pendirinya Chong Atong, yang artinya silahkan mencicipi. Kemudian nama tersebut diubah pada 1962 karena adanya kebijakan pemerintah melarang penamaan asing. Usaha ini diwariskan secara turun-temurun hingga akhirnya dikelola oleh generasi keempat. Saya pun menemui Aldi Yonas, salah satu dari 3 penerus usaha warung kopi legendaris ini sejak 2015. Nah, Kang Aldi, saya penasaran ini, sejarahnya Kopi Purnama bisa ada di Bandung dan di Jalan Alkatiri ini gimana sih? Oke, jadi gini, awalnya itu buyut saya dari dia tuh orang Tiongkok asli ya. Dia tuh datang ke Medan, mungkin tahun 1910 atau 1920-an ya. Dari Medan dia ke Bandung. Nah, dia di Medan itu sudah dengar-dengar sudah buka kopi juga, sama ada roti Srikaya juga. Nah, jadi resep yang dia bawa itu sampai ke Bandung, terus kita pertahankan sampai sekarang. Pembauran budaya membuat menu Kopi Purnama mendapat banyak pengaruh dari Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Makanan yang paling banyak dipesan konsumen dan telah ada sejak 1930 adalah roti Srikaya dengan selai khusus buatan sendiri, roti palm sauker atau roti dengan olesan mentega dan taburan gula, serta roti gulung telur. Sementara itu, kopi susu dan kopi hitam menjadi minuman favorit. Menurut Ketua Program Studi Industri Manajemen Catering UPI, Dewi Turgarini, kunci keberhasilan Kopi Purnama tetap bertahan hampir 92 tahun adalah adanya konsistensi rasa. Kalau untuk industri, yang paling penting adalah konsistensi rasa. Karena itu yang akan menjadi magnet orang untuk datang kembali. Seperti saya ungkapkan, pada saat saya masih teenager, masih remaja, pada saat saya makan, itu kemudian setelah saya memiliki keluarga, saya akan mengajak keluarga untuk mencoba kembali dan itu untuk mengetes rasanya tetap sama atau tidak. Selain itu ada Bandung Chemelek Centrale atau BMC yang telah beroperasi sejak 1928. BMC adalah tempat pengolahan susu tertua dan satu-satunya pada masa Hindia Belanda. Berbeda dengan Kopi Purnama, interior restoran BMC 1928 terlihat jauh lebih modern karena telah banyak direnovasi. Dari sisi menu, BMC juga memilih menyesuaikan diri dengan menu kini. Namun, produk susu dan yogurt tetap menjadi unggulan. Perkembangan menunya kita sesuaikan dengan update sekarang ya, ginian. Tapi tidak melepas menu-menu yang lama. Ya macam kayak sop buntut kacang merah kan kita juga itu metode cooknya juga dari Belanda kita masih pertahankan. Kemudian kualitas yogurtnya, kualitas susu murninya, kita hanya menciptakan varian-varian baru aja. Sop buntut kacang merah menjadi salah satu menu andalan restoran BMC 1928 yang mendapat pengaruh dari menu makanan khas Belanda, Bruine Soup. Dari segi pilihan menu dan harga, restoran BMC 1928 ingin tetap mempertahankan statusnya sebagai tempat makan bagi keluarga dari kalangan menengah ke atas. Kalau zaman Belanda memang ada Bruine Soup ya, sup kacang merah. Memang khas otentik pengaruh akulturasi dari budaya Hindia Belanda terhadap Indonesia. Dan ini sudah istimewa sekali kalau sudah ada sop buntut ini untuk menengah ke atas. Zaman dulu kan memang tidak mudah ya orang masyarakat di menengah di kalangan menengah untuk makan ini juga jarang gitu.
Warung Kopi Purnama serta restoran BMC 1928 menjadi dua di antara banyak tempat makan dan minum legendaris di kota Bandung, Jawa Barat yang bisa dikunjungi. Tak sekedar untuk menikmati hidangannya, tetapi bisa bernostalgia dan mengetahui cerita sejarahnya. Untuk santan susu pertama soto Betawi bisa dibilang ya soto Ma'ruf lah pelopornya. Sejumlah menu kuliner yang masih eksis hingga kini meninggalkan cerita tersendiri tentang kisah para pendiri negeri hingga perjalanan bangsa berdiri. Salah satu warung makan legendaris yang awalnya dijajakan di kawasan Cikini adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf. Usaha soto Betawi milik Haji Ma'ruf ini dirintis sejak zaman pra-kemerdekaan atau pada 1940-an. Pada era tersebut, Haji Ma'ruf, sang pelopor yang asli Betawi, menjual soto buatannya dengan cara memikul berkeliling kawasan Cikini dan sekitarnya. Dari masa ke masa setelah Indonesia merdeka pada 1945, soto Betawi itu ternyata tetap eksis hingga saat ini. Kini, warung soto Betawi yang terkenal dengan cita rasa otentiknya itu sudah dikelola oleh generasi ketiga, Mufti. Menganggap masakan yang disajikan sebagai bagian dari budaya, ia pun enggan mengutak-atik resep dan masih mempertahankan resep soto Betawi yang sama dari sang kakek. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih, kita ini kan resep dari zaman kakek sampai sekarang nggak pernah berubah kan. Nah, untuk santan susu pertama soto Betawi bisa dibilang ya soto Ma'ruf lah pelopornya. Rasa otentik kuah santan susu soto Betawi ini memang dicintai penikmatnya. Di samping dagingnya itu empuk, terasa banget. Kemudian kuahnya ini, Mbak. Kuahnya ini agak istimewa ini kelihatannya. Belum pernah saya dapatin kuah seperti ini. Bukan hanya masyarakat umum, banyak tokoh dari masa ke masa yang terpikat oleh kenikmatan soto Betawi tersebut. Mulai istri Presiden pertama RI Soekarno Fatmawati, keluarga Cendana pada era Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, hingga Presiden Jokowi. Diakui Mufti, konsistensi rasa membuat rasa makanan ini tetap bertahan hingga saat ini. Kenapa soto Ma'ruf bisa bertahan sampai sekarang? Karena kita tuh konsisten. Dari zaman dulu sampai sekarang, rasa tidak pernah berubah gitu. Nah, soto Ma'ruf ini kita bukan yang bilang yang paling enak, tapi kalau misalkan mau yang paling otentik, ya ke soto Ma'ruf. Tidak hanya terkenal dengan sotonya, rumah makan Betawi ini juga dikenal karena cita rasa satenya. Gurih dan empuknya daging pilihan sate kambing atau sapi siap menemani soto Betawi yang Anda santap. Sate ayam 50 tusuk. Konon itulah perintah Presiden RI pertama Soekarno tak lama setelah dilantik sebagai presiden pada Agustus 1945. Bung Karno itu bercerita ini berkaitan dengan beliau mendiktekan gitu ya cerita-cerita kepada Cindy Adams di dalam bukunya yang terkenal sebagai Penyambung Lidah Rakyat itu. Dikisahkan dalam buku bertajuk Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, kala itu PPKI melantik Soekarno dan Hatta dalam acara yang sangat sederhana tanpa kirab atau pesta perayaan. Setelah dilantik, Soekarno yang memilih pulang berjalan kaki ke rumahnya tiba-tiba terhenti saat melihat seorang penjual sate ayam di pinggir jalan. Bung Karno meminta dibakarkan 50 tusuk sate, lantas menyantapnya langsung di tempat. Kesederhanaan proklamator kita juga tercermin dalam pilihan makanan yang menjadi favoritnya. Sejarawan Rusdi Hussein menyebut sayur lodeh menjadi salah satu masakan kesukaan Bung Karno. Bung Karno itu besar di kota Surabaya. Dia tahu kan makanan Surabaya apa ya dan sebagainya. Tetapi ketika dia pindah ke Bandung,
dia memiliki lidah yang cocok dengan makanan-makanan daerah Jawa Barat. Salah satu yang menarik adalah sayur lodeh. Meski masih dalam kondisi yang tak seleluasa kini, faktanya soal lidah dan rasa, selera rakyat dari masa ke masa tak jauh berbeda. Soto Betawi dan sate menjadi contoh kecil santapan yang tetap dicintai hingga saat ini. Dari kuliner legendaris di ibu kota, kita ke Jawa Timur. Toko Un, yang kini berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 5, Kota Malang, awalnya adalah toko serba ada milik orang Amerika pada 1920-an. Tempat ini baru menjadi Toko Un sekitar 1930. Berawal dari toko roti, Toko Un pertama dibuka oleh Lim Gin Nyo di Yogyakarta pada 1912. Sebutan Un diambil dari nama sang suami, yaitu Un Chok Hok. Toko tersebut selanjutnya berkembang menjadi kafe es krim dan restoran. Setelah terkenal dan memiliki banyak pelanggan, Toko Un membuka cabang di beberapa kota seperti Semarang, Jakarta, dan Malang. Seiring dengan perkembangan zaman, Toko Un di Yogyakarta dan Jakarta tutup dan hanya tersisa di Malang serta Semarang. Menu andalan di sini adalah aneka roti, kue, steak, dan es krim. Kawasan Jalan Basuki Rahmat yang pada era kolonial Belanda bernama Jalan Kayu Tangan dahulu adalah pusat perdagangan. Di sepanjang jalan ini ada toko-toko yang menyediakan bahan kebutuhan saat itu serta ada tempat bersantai dan tempat pertemuan. Toko Un selain merupakan tempat makan, dahulu menjadi tempat berdansa orang-orang Belanda. Malang semakin maju, semakin banyak pendatang dari Eropa untuk tinggal di Malang, juga dari Asia Timur seperti Arab, India, gitu. Artinya mereka juga butuh tempat-tempat untuk refreshing, tempat-tempat untuk kuliner. Dan lokasi Toko Un ini adalah sangat strategis karena berada di sebelah pusat kota Malang, yaitu alun-alun. Gedung toko ini masih dipertahankan dan sudah diresmikan menjadi cagar budaya. Karena bernilai sejarah, agen perjalanan di Belanda memasukkan Toko Un dalam paket wisata. Di Surabaya, Jawa Timur juga ada kedai es krim ala Italia yang eksis sejak masa kolonial Belanda. Es krim Zangrandi yang berdiri pada 1930-an adalah milik sebuah keluarga berkebangsaan Italia, Roberto Zangrandi. Resep es krimnya diciptakan oleh Nyonya Roberto Zangrandi. Pada 1960-an, Roberto Zangrandi kembali ke negaranya dan perusahaan ini dijual kepada Adi Tanumulya, pengusaha minuman anggur. Oleh Adi, kedai ini dikembangkan dan diturunkan hingga kini generasi ketiga. Pilihan rasa masih dipertahankan, yaitu vanila, coklat, stroberi, dan mocha. Selain itu, 3 pilihan menu masih dipertahankan antara lain Tutti Frutti, Makedonia, dan es krim soda. Meski berganti zaman, resep es krim masih dipertahankan, yaitu dengan menggunakan bahan alami. Cara pengolahannya pun masih sama, bahkan mesin pembuat es krim yang kuno masih dipertahankan. Gedung yang berada di Jalan Yos Sudarso nomor 15 Surabaya ini pun tak banyak mengalami perubahan dan sudah diresmikan sebagai cagar budaya. Lokasinya pun juga masih sama, cuma suasananya aja yang kita sedikit lebih modernize. Tapi tetap kembali ke konsep awal bahwa ini tuh kedai es krim sejak zaman dulu dan tidak ada perubahan. Bahkan looknya pun kita bisa lihat, bisa dibilang 80-90% itu masih sama. Tampak depan sama persis. Es krim dahulu menjadi makanan mewah dan penikmatnya kebanyakan orang Belanda. Namun kini, es krim tersedia dengan beragam harga dan siapapun bisa menikmatinya.